Karena begini, kalau bicara FPI itu tidak ada atau tidak terdaftar di Kemendagri. Jadi kalau disebut FPI ini nggak ada sekarang ini, FPI itu nggak ada. Organisasinya memang belum secara hukum tidak ada karena organisasinya tidak terdaftar di Kementerian Agama. Mereka tidak melakukan perpanjangannya, tidak diperpanjang gitu ya. SKT-nya, surat keterangan terdaftarnya tidak diperpanjang. Jadi secara norma ya nggak ada. Menak Gus Yakut sebut FPI secara normatif tidak ada. Silahkan kalau FPI mau membantah. Ditulis oleh Widodo SP di siwo.com. Genderang perang tampaknya langsung ditabuh oleh Yakut Khalil Kaumas atau Gus Yakut, Menteri Agama RI yang baru saja menggantikan Fakhrul Razi, Menteri Jokowi Ma'ruf yang hanya diberi waktu 1 tahun, lebih sedikit sebelum secara resmi diganti pada Rabu 23 Desember 2020 lalu. Selain langsung memberi ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani, Yakut juga langsung bersuara merespon berita adanya pembubaran Ormas Front Pembela Islam atau FPI oleh pemerintah, tepatnya oleh Presiden RI, yang banyak beredar di media sosial. Gus Yakut lantas berkata bahwa Front Pembela Islam atau FPI tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar atau SKT di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Oleh karenanya, secara normatif organisasi FPI tidak ada. Kabar Presiden membubarkan FPI itu hoaks. Dicek dulu kebenarannya. Soalnya FPI itu tidak terdaftar di Kemendagri. Kalau disebut FPI itu sekarang ini nggak ada. Organisasinya secara hukum nggak memperpanjang SKT di Kementerian Dalam Negeri. Kata Menak disela kegiatan berziarah ke makam ayahanda, Kiai Khalil Bisri, dan leluhur di makam Desa Kabongan Kidul, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020. Saya pun setuju dengan pernyataan Gus Yakut bahwa berita berupa surat telegram Kapolri mengenai pembubaran sejumlah ormas yang sudah kadung beredar memang bisa disebut hoaks karena tidak jelas kebenarannya. Bagi saya, dengan menyebut bahwa FPI secara normatif tidak ada, ini sungguh pernyataan yang menarik. Artinya, FPI secara legal tidak diakui sebagai ormas di negeri, dan seharusnya jika melakukan hal-hal yang tidak wajar, mengarah pada unsur pidana, hingga melakukan provokasi kepada siapapun untuk melakukan hal-hal yang negatif di negeri yang berasaskan hukum ini. Pemerintah punya dasar yang jelas untuk menindak tegas mereka. Inilah yang sempat dilakukan oleh aparat gabungan, dipimpin oleh aparat TNI beberapa waktu lalu, ketika menurunkan ratusan baliho bergambar Rizik Syihab, pentolan FPI yang dianggap sebagai big imam oleh kelompok mereka sendiri, karena dianggap dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Namun, bagaimana para anggota, simpatisan, hingga mereka yang menamakan diri sebagai Laskar FPI tetaplah bagian dari anak bangsa yang perlu mendapat bimbingan, karena mereka sedang menempuh jalan yang keliru lewat doktrinasi yang sudah terlanjur tertanam dalam benak dan alam bawah sadar mereka. Sedapat mungkin kalau masih bisa diajak omong atau diarahkan, rasanya seorang Gus Yakut masih bersedia membuat ruang dialog untuk kelompok ini. Namun, jika sudah dirasa ndablek alias keras kepala dan tidak bisa diajak bicara lagi, maka sebaiknya diberi pilihan saja, mau tetap di negeri ini atau pergi saja sekalian. Secara pribadi, saya mengapresiasi pernyataan Gus Yakut bahwa FPI ini sebaiknya dianggap tidak ada saja. Kerja sama media juga kita harapkan dengan tidak terlalu menggubris apapun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang nggak ada ini. Termasuk aksi-aksi demo 4 angka yang bagi saya sama sekali kegiatan yang tidak berguna, sekaligus membuang-buang waktu saja. Kecuali jika mereka bersedia untuk berbenah diri, mengakui Pancasila, Undang-Undang 1945, dan NKRI, juga mengakui pemerintahan yang sah serta bersedia untuk mengikuti setiap aturan yang diberlakukan oleh negeri ini, sebagaimana harus dituruti oleh ormas-ormas lainnya. Mungkin sikap dan ketegasan negara termasuk Kementerian Agama juga bisa sedikit melunak. Cuma melihat sepak terjang dan rekam jejak kegiatan mereka selama ini, tipis harapan bahwa mereka akan berubah. Di penjaranya Rizik bahkan jika nantinya divonis beberapa tahun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, rasanya juga belum cukup mampu untuk membuat mereka menyerah dan bersedia dibimbing ke jalan yang benar sebagai ormas di negeri ini.
Bagaimana jika mendadak mereka seperti terlihat berubah dan bersedia mengikuti persyaratan yang diberlakukan oleh aturan negara agar diterima kembali sebagai ormas yang resmi menurut aturan yang berlaku? Jangan percaya dulu, lihatlah apa yang mereka lakukan, setidaknya sampai turun waktu 5 tahun. Apakah mereka serius atau pura-pura? Jadi bagaimana nih dianggap gak ada oleh Menak yang baru? Gak diterima, sakit hati, mereka tersakiti dan terzolimi. Silahkan bantah dan buktikan bahwa pernyataan Menak keliru. Nyatanya kalian tidak terdaftar secara resmi menurut hukum dan aturan yang berlaku di negeri ini kok. Begitulah kura-kura. Terima kasih.